warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Hoirunisa. Saya dari Pendidikan Biologi 4 2018. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif berbasis metode ceramah tentang sel tumbuhan. Sebelum saya menjelaskan materi sel tumbuhan, saya akan menjelaskan model pembelajaran kooperatif dan metode ceramah. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan pelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan metode ceramah yaitu cara penyajian bahan pelajaran melalui penjelasan lisan oleh guru kepada siswa. Nah, alasan saya memilih metode ini karena metode ini mudah untuk mempersiapkan dan melaksanakannya. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang materi sel tumbuhan. Mungkin teman-teman semua pasti pernah belajar tentang sel tumbuhan, baik itu di SMP maupun di SMA. Apa sih yang dimaksud dengan sel tumbuhan? Sel tumbuhan itu adalah yang berfungsi untuk penggerak seluruh aktivitas di dalam tumbuhan, di mana secara umum struktur umum sel tumbuhan itu terdapat 3 jenis. Yang pertama ada inti sel, yang kedua ada sitoplasma, dan yang ketiga ada membran sel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada inti sel atau nukleus. Inti sel adalah organel sel yang berada di dalam sel eukariotik yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik melalui DNA, di mana untuk mengontrol seluruh aktivitas di dalam sel. Yang di dalam inti sel ini terdapat beberapa organel. Yang pertama yaitu ada membran nukleus. Jika kita melihat menggunakan mikroskop elektron, membran nukleus ini memiliki dua selaput. Ada selaput luar dan selaput dalam. Yang kedua yaitu ada nukleoplasma. Nukleoplasma ini berfungsi sebagai cairan kental yang terdapat di dalam nukleus. Yang ketiga yaitu ada kromatin. Kromatin ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh aktivitas sel. Dan yang keempat ada nukleolus yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis RNA. Selanjutnya yaitu struktur umum yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan kental berbentuk seperti gel yang mengisi rongga di dalam sel. Nah, di dalam sitoplasma ini juga terdapat beberapa organel. Yang pertama yaitu ada ribosom, di mana ribosom ini adalah sel tumbuhan yang mengandung protein dan RNA yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang kedua yaitu ada retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai jalur yang menghubungkan antara nukleus dan sitoplasma. Yang ketiga yaitu ada mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan energi atau ATP. Selanjutnya yaitu ada badan Golgi yang berfungsi sebagai alat sekresi pada sel, dan kemudian yaitu ada organel kloroplas, di mana kloroplas ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan memiliki warna hijau. Selanjutnya yaitu ada vakuola. Vakuola di sini berfungsi sebagai tempat menyimpan zat-zat cadangan makanan, dan ada juga mikrofilamen dan mikrotubulus. Yang terakhir yaitu ada organel peroksisom yang merupakan organel terkecil dan dilapisi oleh membran tunggal. Selanjutnya yaitu struktur umum yang ketiga ada membran sel atau dinding sel yang berfungsi untuk melindungi bagian di dalam sel dan lingkungan di luar sel. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh ya teman-teman, jangan lupa di like ya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.